Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah juga hidayahnya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, panjang umur, badan sehat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dicatat sebagai amal kebaikan, sebagai bekal kepulangan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, semuanya tanpa terkecuali. Mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Baik, untuk materi mata kuliah ekonomi syariah kali ini saya akan mencoba mengangkat tentang kebutuhan versus keinginan mengenal manusia. Baik, nama saya Ombi Romli SPD SMM CHTP, ini nama lengkap saya dan ini gelar saya. Izinkan saya menjelaskan berbagai macam sub materi dari kebutuhan versus keinginan mengenal manusia. Pada MK Ekonomi Syariah di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bina Bangsa Banten. Baik, karakteristik kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan menurut Syaitibi, rumusan kebutuhan manusia dalam Islam terdiri dari tiga jenjang atau tiga tingkatan ya: daruriyat, hijayat, dan tahsiniyat. Kalau dalam ilmu umum kan ada primer, sekunder, tersier gitu ya. Ini sebetulnya hampir sama ya. Kemudian apa saja yang termasuk ke dalam kebutuhan daruriyat atau primer? Yang pertama itu agama, din. Di dalam konsep Islam, din itu menjadi bekal, sebaik-baik bekal ya, karena orang yang tidak memiliki agama, dan di dalam konsep Islam, khususnya agama Islam, agama adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang sempurna. Jadi yang kalau dalam istilah ilmu umum itu primer ya, primer itu 9 bahan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak, itu termasuk primer. Tetapi beda di dalam istilah ekonomi syariah. Di dalam syariat yaitu yang pertama menjadi kebutuhan paling mendasar itu agama. Berikutnya kehidupan nafs ya, kehidupan berbangsa, bermasyarakat gitu ya. Ini juga merupakan kebutuhan daruriyat atau pokok atau primer. Kemudian pendidikan juga termasuk dalam kebutuhan daruriyat atau primer. Pendidikan di sini ilmu pengetahuan, baik pendidikan formal maupun non formal, baik bisa melalui jenjang SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, atau melalui jenjang yang tidak formal, paket A, paket B, paket C misalkan, bahkan di pondok pesantren. Nah, pendidikan ini merupakan modal dasar atau kebutuhan daruriyat atau primer bagi seorang muslim.
Berikutnya keturunan, ya. Keturunan merupakan sesuatu yang paling penting di dalam Islam. Bahkan tujuan berumah tangga salah satunya adalah memperoleh keturunan. Itu yang paling penting. Nasab ini sangat penting di dalam Islam. Berikutnya yang termasuk kebutuhan dzaruriyat, harta. Ya, harta. Kalau di dalam ilmu umum ada harta tetap, ada harta tidak tetap. Ya. Ada harta lancar, ada harta tetap, ya. Pada dasarnya harta ini merupakan kebutuhan mendasar dan termasuk dalam kebutuhan dzaruriyat atau kebutuhan primer. Yang berikutnya setingkat lebih tinggi dari dzaruriyat adalah hijayat atau sekunder. Kebutuhan hijayat ialah kebutuhan sekunder apabila kebutuhan tersebut tidak terwujudkan, tidak akan mengancam keselamatannya. Jadi berbeda dengan kebutuhan dzaruriyat. Kalau kebutuhan dzaruriyat apabila salah satunya tidak memiliki itu akan menjadi ancaman bagi si individu, bagi seorang muslim. Artinya ada konsekuensinya gitu ya. Namun akan mengalami kesulitan. Nah, kalau kebutuhan hijayat ini kebutuhan sekunder apabila tidak terpenuhi, ya, atau tidak mampu diwujudkan, tidak terlalu mengancam, ya, keselamatan jiwa, baik selamat dunia maupun selamat akhirat. Berbeda dengan tadi, kebutuhan dzaruriyat itu akan mengancam dunia maupun mengancam akan akhirat. Nah, tapi berbeda dengan hijayat ini tidak mengancam si individu, namun akan kesulitan saja sebetulnya, akan mendapatkan kesulitan. Syariat Islam menghilangkan kesulitan itu. Adanya hukum rukhsah atau keinginan. Sebagai contoh dari kepedulian syariat terhadap sebagai contoh kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Ya, dalam surah Al-Maidah ayat 6, dan dia Allah tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan, kesulitan. Jadi dengan hadirnya Islam di tengah-tengah umat, dengan hadirnya Islam di muka bumi ini mempermudah segalanya. Ya. Jadi dalam Islam itu, konsep Islam itu satu kesulitan dihapit oleh dua kemudahan, gitu ya. Berikutnya kebutuhan tahsiniyat. Kebutuhan tahsiniyat merupakan tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi, tidak mengancam keberadaan atau eksistensi salah satu dari 5 pokok yang tadi disebutkan di atas, ya, dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini merupakan kebutuhan hanya pelengkap saja sebetulnya tahsiniyat ini, ya. Misalkan memiliki pondok pesantren misalkan, atau memiliki pesawat terbang gitu, ya. Nah, itu memang tingkatan yang memang sangat tinggi. Hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntunan norma dan akhlak. Berhias misalkan, ya, atau prestise, itu juga kebutuhan tahsiniyat. Jenjang ini merupakan, masih di tahsiniyat, jenjang ini merupakan penambahan bentuk kesenangan dan keindahan dzaruriyat dan hijayat. Jadi pelengkap saja, pelengkap dari dzaruriyat dan hijayat, atau rekreasi, nah salah satunya, ya. Jadi orang tidak rekreasi juga tidak masalah, tapi alangkah indahnya setiap tahun minimal 2 kali ada refreshing gitu, ya. Nah, jadi itu termasuk ke dalam tahsiniyat. Istilah kebutuhan atau need
berarti hasrat untuk memenuhi kebutuhan. Kalau kebutuhan itu ini ya harus dipenuhi kebutuhan itu. Apabila tidak terpenuhi itu akan menimbulkan masalah. Berikutnya keinginan. Nah, beda dengan keinginan. Keinginan adalah hasrat terhadap pemuas spesifik untuk terpenuhinya kebutuhan itu. Nah, kalau keinginan. Keinginan biasanya diiringi dengan nafsu biasanya ya. Dan keinginan manusia itu lebih banyak tetapi kemampuannya terbatas. Nah, biasanya Allah itu memberi kita sesuai dengan kebutuhan. Kalau keinginan kita berdasarkan nafsu, apapun ingin kita miliki. Namun kemampuan kita terbatas, yang terpenting kebutuhan kita tercukupi. Misalkan dalam ungkapan butuh makan, ingin soto ayam misalkan ya, ataupun ingin rendang misalkan, itu kan hanya ingin ingin, dan tidak, walaupun ini tidak tercapai tidak menjadi masalah. Kebutuhan bersifat terbatas pemenuhannya karena alat pemuas kebutuhan barang dan jasa sifatnya terbatas, sedangkan keinginan tidak terbatas. Di dalam Islam ada kebijakan yang dinamakan politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam adalah jaminan tercapainya pemenuhan semua kebutuhan primer tahsiniyat ya di dalam Islam dia. Basic needs, kebutuhan yang sangat mendasar, yaitu tadi agama, pendidikan, ya, keturunan, harta setiap orang secara menyeluruh. Kalau tadi kebutuhan, kita kembali ke keinginan. Keinginan yaitu kebutuhan yang dapat dipenuhi dan kebutuhan yang efektif ya. Berikutnya dari Ibn Abbasra berkata, saya mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang anak Adam, ini hadis ini sangat terkenal, apabila ada seorang anak Adam memiliki 2 lembah harta, niscaya ia akan mencari lembah yang ketiga. Tidak ada yang memuaskan mulutnya kecuali tanah kematian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan bagi orang yang bertobat. Kata Rasulullah itu, andaikan manusia ini diberi 2 ladang emas, apakah dia merasa cukup? Tidak. Dia akan mencari ladang emas yang ketiga. Karena memang keinginan itu tidak terbatas, terus dan terus. Gitu ya, bahkan sampai memiliki 2 ladang emas pun tetap dia masih ingin mencari ladang emas yang ketiga. Hadis ini menerangkan sifat dan tabiat manusia. Memang manusia seperti itu, selalu memiliki keinginan yang tidak terbatas, sedangkan kemampuannya terbatas, alat pemuas kebutuhannya terbatas. Dengan dibekali keinginan inilah manusia memiliki potensi untuk memakmurkan bumi. Di samping juga memiliki potensi kerusakannya. Dengan manusia memiliki hasrat keinginan, dia akan menggali sumber daya alam untuk mencapai kemakmuran ya. Tetapi ketika orang beriman mengelola sumber daya alam tentu akan sesuai dengan ketentuan syariat. Berbeda orang yang tidak beriman, dia akan menurut hawa nafsunya saja, dan ini akan menimbulkan kerusakan. Mengenal manusia ya, kalau tadi kebutuhan, keinginan, sekarang mengenal manusia. Perbedaan karakteristik manusia dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Karakter setiap orang pasti ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Dengan karakter yang berbeda, dengan konsep hidup yang berbeda, nah maka dari itu kita menganggap di dalam masyarakat yang majemuk memang pemikirannya berbeda-beda, karakternya berbeda, latar belakang berbeda. Nah, ketika kita sudah memahami akan hal itu, tentu biasanya kita timbul
menghormati perbedaan. Toleransinya sangat tinggi. Ketika kita sudah mengenal manusia dengan berbagai macam karakternya, kita akan banyak memiliki sifat-sifat kedewasaan, saling menghormati, saling menghargai, tidak mengganggu gitu ya. Itu diantaranya. Al-Ghazali dalam karya besarnya, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengenai unsur-unsur manusia yang dimiliki seseorang. Menurut beliau atau menurutnya, manusia terdiri dari 4 unsur, yakni ruh, nafs, akal, dan qalb, hati. Ya, ruh, nafs, jiwa, akal, dan qalb, hati. Baik atau buruknya karakteristik seseorang merupakan tergantung pada tingkat kesehatan akal, qalbu, dan nafs jiwanya. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Berikutnya, fitrah manusia terhadap agama. Keinginan hidup beragama adalah salah satu sifat asli pada manusia. Jadi hampir rata-rata manusia itu ingin memiliki agama yang baik. Itu merupakan fitrahnya. Fitrahnya dan kecenderungan yang telah menjadi pembawaan dan bukan sesuatu yang dibuat-buat atau sesuatu keinginan yang datang kemudian. Secara fitrah, laki-laki mempunyai fitrah tersendiri, perempuan memiliki fitrah yang tersendiri, dan itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Porsi perempuan ada porsi tertentu, laki-laki ada porsi tertentu. Itu sebagai fitrah manusia. Sama halnya dengan keinginan kepada makanan minum, keturunan, memiliki harta benda, berkuasa, bergaul dengan sesama manusia. Itu sudah merupakan fitrah ya. Manusia ingin bergaul, ingin dihargai, ingin diperhatikan, itu sudah fitrahnya memang. Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk yang berpikir, perasa, bersikap, dan bertindak. Maka akal bukan satu-satunya alat kendali manusia. Gitu ya. Ada jiwa sebenarnya yang mengendalikan manusia. Ketika jiwanya sehat, kolbunya sehat, kolbunya memang selalu berdasarkan tuntunan syariat, maka itu akan menjadi pengendali semuanya. Karena di samping itu manusia masih memiliki kolb, hati yang potensinya tak kalah penting dengan akal. Jadi yang terpenting itu hati. Karena takwa itu ada di dalam hati ya. Karena hati ini apapun panca indera tergantung hatinya. Kalau hatinya baik, maka semuanya akan baik. Begitupun sebaliknya. Nah, maka dari itu kolbu merupakan kendali rasa manusia. Jadi takwa itu ada di dalam kolbu. Kolbu ataupun hati yang mengkerut menyebabkan manusia buta lingkungan. Nah, kalau sudah buta lingkungan akan membabi buta, merusak lingkungan, tidak menghargai orang, ya, saling sikut, nah, gitu ya. Tetapi kolbu yang mengemban membuat manusia dekat dengan Tuhannya. Nah, dengan hati yang lembut, hati tertuntun hidayah, maka dia akan lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dia akan berbau di masyarakat dengan cinta damai. Iman dan perilaku. Perasaan manusia terhadap Tuhan erat kaitan dengan keimanan dan ketakwaan. Kalau dia sudah beriman, kemudian melaksanakan perintahnya, menjauhi segala larangannya, maka dia akan mencapai derajat takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan adalah zat yang maha suci. Dia hanya bisa didekati oleh makhluk-makhluk yang suci, kalbu yang suci, hati yang suci, maka akan lebih mendekat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang bersih dari sifat penyakit-penyakit hati, iri, dengki, hasud, dendam, dan seterusnya. Proses penyucian ini mengharuskan manusia tidak hanya berbuat baik kepada Tuhan, tetapi juga harus memang berbuat baik kepada manusia. Misalkan saja, agar keimanan sempurna, manusia tidak sekedar beribadah syahsi individual, seperti sholat, puasa, dan haji, supaya dikasih dan disayang Tuhan. Ya. Maka, tetapi harus pula beribadah ijtimaiyah, sosial,
seperti zakat, sedekah, dan berbuat baik terhadap orang lain. Artinya memang hubungan secara vertikal baik kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amalan-amalan individu, sholat, puasa, haji, dan seterusnya, juga harus baik secara horizontal, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Amalan horizontal itu zakat, sedekah, infak, dan berbuat baik terhadap sesama. Itu harus kita jaga. Tidak beriman seseorang manakala dia salat tetapi tidak zakat, atau zakat tetapi dia salat, dua-duanya sama penting. Nah, maka dari itu perintah salat biasanya beriringan dengan perintah zakat. Salat tidak akan diterima apabila tidak membayar zakat. Zakat tidak diterima apabila tidak salat. Ya. Ini artinya memang salat itu menjaga hubungan kita dengan Allah secara vertikal. Kemudian zakat menjaga hubungan kita sesama manusia secara horizontal. Hubungan baik sesama Allah kita jaga, hubungan bermasyarakat kita jaga, dua-duanya sangat penting. Membedakan antara kebutuhan dan keinginan dalam perspektif Islam. Perbedaan yang paling mendasar antara kebutuhan dan keinginan adalah kebutuhan merupakan sesuatu yang berdaya beli, karena pokok tadi itu ya, dan berdaya guna serta dimanfaatkan sesuai dengan yang dibutuhkan saja. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang berdaya beli namun fungsi daya guna belum tentu ada dan lebih cenderung kepada gaya hidup atau selera. Jadi kalau kebutuhan itu pasti dimanfaatkan, pasti bermanfaat. Tetapi kalau keinginan lebih kepada lifestyle, gaya hidup. Apalagi kalau gaya hidupnya memang tidak sesuai dengan kemampuan, ini akan menjadi penyebab timbulnya hutang ataupun masalah-masalah baru. Nah, kebutuhan primer tadi sudah, sekunder, tersier ya. Nah, ini berbeda dalam ilmu umum. Dan tentu dalam ilmu agama dzaruriyat ini berbeda, tahsiniyat juga berbeda gitu ya. Dan lebih kalau kenapa kita lebih cenderung kepada agama karena ini tentang ekonomi syariah. Konsep Islam dalam mengatur kebutuhan dan keinginan manusia. Kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan ini harus menjadi skala prioritas. Baik kebutuhan masa sekarang dan kebutuhan yang akan datang gitu ya. Misalkan agama itu kebutuhan yang sangat mendasar. Kemudian nafsu kehidupan, kemudian juga harta, keturunan, itu kebutuhan pokok di dalam Islam. Jadi itu harus menjadi skala prioritas. Direncanakan mana yang belum dipenuhi harus kita tuntut kepenuhannya gitu ya. Mana yang kurang harus kita tambah. Nah, kalau berlebih kita alokasikan kepada yang lain ya. Dan kebutuhan dzaruriyat, kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditolak, tidak bisa diganggu gugat. Itu merupakan yang sangat penting. Nah, kalau keinginan ini ya, ada keinginan yang memang sesuai dengan ketentuan syariat. Kita tempuh dengan misalkan ibadah tingkat tertinggi, keinginan menunaikan ibadah haji itu sangat bagus. Yang penting sabar, kemudian ikhtiar dengan berdasarkan tentuan syariat, dengan harta yang halal, dengan sistem yang tidak riba misalkan itu ya, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawakal. Keinginan-keinginan yang berbentuk ibadah itu sangat baik, dengan niat kita hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ibadah tersebut tidak mampu kita jalankan karena sesuatu hal takdir Allah Subhanahu wa taala, insya Allah sudah mencatat itu sebagai amal kebaikan gitu ya. Baik, itu saja mungkin mengenai kebutuhan versus keinginan, mengenal
kebutuhan manusia ya. Maka pentingnya ilmu ini apabila sudah mampu menguasai mana yang menjadi skala prioritas, mana yang bukan, mana yang kebutuhan pokok, mana yang lifestyle misalkan. Nah, tentu kita akan tertata keuangan kita, ke target-target kita, target sekarang, target masa depan gitu ya. Nah, dengan sistem seperti itu, penganggaran, rencana keuangan akan tepat sasaran nanti. Kalaupun ada kesalahan, minimalisir kesalahannya itu ya. Jadi sangat penting kita mengetahui mana kebutuhan, mana keinginan di dalam konsep Islam. Baik, itu saja mungkin yang dapat sampaikan untuk materi kali ini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.